Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CCTV. Oke, semalam aku buka TikTok dan ada Ustadz Sofyan lagi live, dan di situ ada teman kita dari Indonesia berdebat. Ya, mungkin buntut dari perkataan Ustadz Sofyan yang mengatakan pendatang haram ini lebih kurang sama ataupun sama dengan peliharaan. Jadi oke, kita simak videonya, dan selepas videonya nanti aku akan memberikan satu tanggapan. Jadi jangan di skip. Oke, kita simak dulu videonya. Anda menyebut kami itu sebagai binatang-binatang haram, dan kan Ustaz sendiri tahu bahwa kita ini adalah umat muslim sejati. Kenapa harus mengatakan seperti itu? Bang Abdul ada pesan masuk. Silakan Bapak jawab, Pak. Oke, habis dah. Umat Islam itu disamakan sebagai binatang. Oke. Habis Jadi dah, di sini habis. itu Habis. ada orang Silakan. Indonesia, mas Oke. dari Indonesia, tengah masuk Oke, saya live jawab ah. Ustadz Habis Sofyan. dah. Kamu tak ada apa nak cakap ah? Oke, Baik. oke. Yang pertama, saya nak bagi tahu kepada kamu, saya tujukan kepada siapa? Kepada siapa saya tujukan? Kamu nak saya Yang jawab jelas. kan? Kamu nak saya Oke. jawab? Yang jelas, Pak Ustadz menunjukkan kepada pendatang-pendatang kawan-kawan kami yang Kau tidak mempunyai. siapa? Kamu kah? Loh, bukan. Ah, siapa? Anda Ada menyebutkan pesan itulah masuk. pendatang-pendatang haram itu. Ya. Itulah yang membuat kami Iya. tersengat. Kawan-kawan kamu pendatang haram kah? Bukan pendatang haram, Ustaz. Habis itu? Apa kamu nak sakit? Itu. Dah, kawan-kawan kamu, saya nak jawab. Bila kamu tanya, saya nak bagi orang di bawah ini faham. Saya tujukan, kamu saja kata tadi, video yang saya keluarkan itu memalukan kerana kamu ini umat Nabi Muhammad. Itu saya nak katakan tadi. Kepada siapa umat Nabi Muhammad itu yang kita tuju? Siapa? Siapa dia? Semua kita umat Nabi Muhammad. Tetapi Ya, siapa? Siapa dia? Walaupun Anda itu menyebut pendatang haram, tidak sepantasnya Anda menyebut Pendatang haram itu individu. Ini masalah Kamu tunjuk saya. Pendatang haram itu individu ah? tidak Yang individu. Ustadz Sofyan ini Pendatang haram mengatakan itu adalah seperti orang Islam pendatang saja haram kah? seperti binatang peliharaan. Walaupun tidak Islam, tapi Dah. Kamu tadi kata umat Nabi Muhammad. Saya bagi tahu kepada kamu, orang Islam saja kah? bukan. Habis itu kenapa kamu bubuh atas nama Nabi? Sebab apa kamu letak atas nama Nabi? Enggak. Anda kan sebagai ustaz. Dah, saya tak cakap pun. Lebih paham Ustaz. Karena umat Nabi Muhammad itu bukan hanya non-muslim, seluruh warga di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad. Siapa? Paham? Apa yang Siapa? Tuh. Saya cakap siapa? Siapa kamu cakap? Perkataan binatang Apa yang haram itu Anda tidak pantas cakap untuk pendatang haram, walaupun pendatang haram nggak punya dokumen itu nggak pantas lah kalau disebut seperti Saya tak binatang, itu cakap sangat kasar. untuk Jadi masih Saya, bukan kamu berarti bila kosong tanya yang bukan saya, binatang haram, enggak. kamu tanya, saya jawab. Kamu nak bising buat apa? Ya udah, kita lanjut saja, kita lihat videonya, nanti aku akan memberikan satu tanggapan. Tapi saya hanya merasa kepiluan di dalam Bukan, hati. kalau kamu Jadi aku sudah kepiluan, sedikit masuk sedikit paham kalau apa kamu yang dimaksud kepiluan, bermana kamu ini adalah pendatang ada haram. kesalahpahaman Nggak bahasa. apa-apa, saya disebut Jadi nanti aku akan memberikan satu Nggak tanggapan, apa-apa. guys. Kalau kamu pendatang haram, kamu kamu mengaku. Nah, Kamu mengaku kalau kamu pendatang haram. bagus Ustaz, bagus Ustaz. Betul lah. Kalau kamu mengaku kamu lebih sebab kamu tidak ada dokumen. Bagus Ustaz. Ya, ini kalau kamu pendatang haram. Ini biasa. Oh, bermakna kamu tidak siap dalam ni. Pendatang haram lebih teruk daripada
Kamu tidak layak dalam ni. Sebenarnya kamu telah menunjukkan sikap. Terima kasih. Kita tidak layak. Kamu dapat duit dalam saya punya akaun pun adalah duit Okey, bla. bla. Okey. Betul tak? Ini tak faham. Ini dia tak faham. Dia ceritakan umat Nabi Muhammad. Dia ceritakan tentang agama. Apa yang cerita ini? Kalau dia pendapat, dia lebih teruk daripada dia. Kalau dia bukan pendatang haram, dia tidak ada masalah. Ini apa ini? Okey? Okey? Ya, saya nak ulang sekali lagi. Ini kebodohan yang naik ini daripada Konoha. Ini cukup. Mereka kaitkan dengan umat Nabi Muhammad. Saya bukan beritahu tentang pendatang haram ini melibatkan individu. Kalau melibatkan individu, kalau saya sebut melibatkan individu, mereka boleh saja kaitkan dengan sesiapa. Tetapi saya sebutkan bahawa pendatang dalam negara kita ini lebih teruk daripada. Ini dia bukan kaitkan dengan agama, bukan kaitkan dengan umat Nabi Muhammad. Sebab pendatang haram ini melangkaui sempadan agama, bangsa dan kaum, malahan negara. Ini melangkaui segalanya. Ada pendatang haram ini bukan individu. Ini pendatang haram ini satu apa istilah yang diletakkan kepada mana-mana manusia yang masuk secara haram adalah pendatang haram. Ini tuan-tuan, ini masuk pusing cakap, ini Konoha memang tak boleh pakai lah tuan-tuan. Dia orang ini memang tak guna, tak boleh pakai. Dia orang ini tunjuk seolah-olah dia orang ini bagus dalam negara Malaysia. Seolah-olah dia orang ini malaikat, dia orang ini baik. Sebenarnya dia orang ini adalah paling tak guna dan tak boleh pakai, yang menyusahkan negara kita. Suruh dia orang ini melingkup balik negara dia orang tuan-tuan. Ini tak guna, acak-acak, bancuh simen, ikat bata, klaim ini warga asing yang buat KLCC. Ikat bata, bancuh simen, angkat batu, klaim KLCC kita warga asing buat. Ini orang lain buat susah-susah dengan angkat bata, ikat simen, klaim KLCC dia orang buat. Otak tak ada tuan-tuan. Masuk sini tak tahu cerita apa. Nak cerita, nak kaitkan umat Nabi Muhammad, nak kaitkan sebut bila saya sebutkan umat Nabi Muhammad sebagai, bila saya tujukan kepada manusia ini sebagai pendatang haram, saya tujukan siapa? Saya hanya bagi tahu bahawa mana-mana pendatang haram yang ada dalam negara Malaysia ini merompak hak rakyat, mencuri subsidi rakyat, merampas hak rakyat, merompak hasil daripada cukai-cukai rakyat. Ini semua adalah pendatang haram. Ini yang saya bagi tahu. Siapa makan cili, dia orang akan rasa pedas. Masuk ikut lorong tikus. Inilah teruknya pendatang haram. Hidup secara haram dalam negara orang, lagi cerita tentang bagus. Hidup secara haram dalam negara orang, rompak subsidi rakyat Malaysia, lagi cerita bagus. Ini semua tak guna punya pendatang haram yang ada dalam negara. Kenapa jadi begini? Sebab
Oke guys, itu adalah video live dengan Ustadz Sofyan, dan ada teman kita dari Indonesia yang berdebat masalah ya yang lagi viral, yang lagi panas, masalah pendatang haram yang disamakan dengan binatang peliharaan. Jadi yang dimaksud Mas tadi aku rasa ada betulnya, karena tujuan Mas tadi menanyakan apakah pantas pendatang haram disamakan dengan binatang peliharaan. Jadi aku rasa sehina-hinanya, sesalah-salahnya pendatang haram ataupun pendatang apati yang nggak punya dokumen di Malaysia ini kemudian disamakan dengan disamakan dengan binatang peliharaan itu tidak etis kalau menurutku. Jadi aku sendiri nggak tahu kenapa sangat-sangat benci kalaupun pendatang asing tanpa izin ini masuk ke Malaysia menyelundup ataupun nggak punya dokumen. Jadi ya itulah manusia. Walaupun ustadz, walaupun orang alim sekalipun, kalau perkataan seperti itu sangat-sangat nggak baik, nggak etis. Jadi aku harap buat teman-teman sekali lagi jangan masuk ke Malaysia secara haram, secara menyelundup, nggak punya dokumen. Kalian yang sudah kosongan di sini, sekarang pun ada rekalibrasi untuk balik kampung yang kosongan. Jadi aku harap kalian balik ke kampung dulu, dan jika masih mau ke Malaysia, ikutlah secara jalur-jalur yang sudah ditentukan. Oke, sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.